ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi la rabba siwah, wala hawla wala quwata illa billah, wala ilaha wala ma'buda bihaqqin siwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kajian kitab Fusulun fi bayani syirkil akbar, pasal-pasal dalam penjelasan syirik akbar. Kita mulai dari kalimat Allah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallah. Qal wa qad ajma'a al-ulama'u ala annahu la tajuzu al-isti'adzatu bi ghairillah. Para ulama telah bersepakat tidak bolehnya meminta perlindungan, meminta isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dengan kriteria isti'adzah yang hanya diperuntukkan untuk Allah saja. Adapun isti'adzah secara bahasa dalam artian lain atau lebih umum lagi, yaitu meminta perlindungan yang dimampu oleh manusia tanpa bertumpu total kepadanya, itu nggak apa-apa. Ya, sebagaimana anak kecil meminta perlindungan kepada bapaknya dari kejaran anak-anak lain misalnya, itu nggak ada masalah. Tetapi tetap diwajibkan bagi seorang muslim agar kalbunya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Qal wa dzalika anna al-isti'adzata ma'naha al-iltija' wal-i'tisam. Karena isti'adzah, meminta perlindungan, maknanya la al-iltija', meminta naungan, dan i'tisam, berpegang teguh. Fal'a'idhu qad haraba ila rabbih waltaja'a ilaihi mimma yakhafuhu umuman wa khususa. Orang yang berlindung itu dia kabur, berlari menuju Allah, menuju Rabb-nya, dan bernaung pada Allah Ta'ala dari apa yang dia khawatirkan, apa yang dia takuti secara umum maupun secara khusus. Taib, sekarang pandemi, PPKM level berapa terserah ya. Kemudian perekonomian ini luar biasa, morat-marit orang-orang. Anda sampai waktu ngajar di Pertamina secara online, salah satu Pertamina kan, Pertamina luas, itu timbul kekhawatiran baik di atas maupun di karyawan, di atas mereka. Kisaran bulan-bulan awal-awal pandemi dulu loh, apa mungkin Juli tahun lalu, itu kan isunya merebak karena ketika itu lockdown dan status semi lockdown, dan motor atau mobil tidak banyak beroperasi, sehingga pom bensin lumayan sepi, ya kan? Perputaran duit untuk minyak kan jadi nggak stabil, nggak normal, jadi merendah, gitu kan? Maka timbul kekhawatiran di Pertamina itu, gimana ya Satya, kita nanti gini. Ana bilang kemudian, bertawakal kepada Allah, Allah yang kasih rizki, antum jangan seperti itu. Betapa banyaknya keberkahan dan rizki yang tidak bisa ditakar oleh logika. Maka itu serahkan kepada Allah. Enggak kok, jangan merasa takut. Ya, itu satu poin. Dan banyak poin lainnya dari orang-orang, ikhwan. Mungkin untuk yang sedang PPKM sekarang ini, menengah ke atas, kalangan menengah ke atas, itu mungkin nggak begitu repot, nggak begitu pusing.
Tapi yang ke bawah nggak ke tengah-tengah, ini yang repot ini. Iya. Mau dagang disemprot, nggak dagang mati. Tapi sebenarnya nggak juga, nggak serba itu. Hanya saja kalau misalnya kita beriltija kepada Allah terhadap apa yang kita khawatirkan di masa depan, itu namanya tawakal. Kita kan beristiadah, meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan, kekhawatiran di masa depan. Maka wajib atas seorang muslim ketika dia khawatir akan suatu hal, iltijanya ke Allah. Iltijanya ke Allah. وَمَا يَقُومُ بِالْقَلْبِ مِنَ الْإِلْتِجَاءِ وَالِاعْتِصَامِ وَالِانْطِرَاحِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ وَالِافْتِقَارِ إِلَيْهِ وَالتَّذَلُّلِ لَهُ أَمْرٌ لَا تُحِيطُ بِهِ الْعِبَارَةُ. Apa yang ada di kalbu dari sikap beriltija, bernaung pada Allah, i'tisam, berpegang teguh pada Allah, al-intirah, bersimpuh di hadapan Allah, iftiqar ila Allah, merasa sangat butuh pada Allah, tazallul lillah, yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah demi Allah. Itu amrun la tuhitu bihil ibaratu. Itu hal-hal yang tadi kita sebutkan, bernaung pada Allah, berpegang teguh pada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, merasa butuh sama Allah, merasa hina di hadapan Allah, itu sesuatu yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Paham gak maksudnya, ikhwan? Pernah gak antum merasakan betapa antum butuh sama Allah di keterjepitan kondisi? Antum kemudian suatu ketika setelah antum berhasil dan Allah jadikan antum berkah setelah itu, antum menceritakannya kepada manusia, kisah tentang kolbu antum yang ketika itu betul-betul iftiqar kepada Allah, nggak bisa antum ceritakan persis rasanya. Faham nggak maksudnya, ikhwan? Iya. Terutama di masa-masa sulit. Orang kalau di masa sulit kejepit biasanya ke Allah tuh. Ya, pas dia masa lapang aja dah. Ingat bini atau nambah istri. Nah itu tuh. Ya nggak, Bebe? Pas sulit aja dah. Ya nggak apa-apa, bagus sih. Masih bagus dia. Tapi ketika Allah selamatkan, kemudian suatu ketika dia mengenang kisah-kisah terharu tersebut, segala kalimat yang dia rangkai untuk mengisahkannya itu nggak bisa sesuai plek persis dengan apa yang dia rasakan ketika dia berpegang teguh pada Allah Ta'ala. Iya. Karena amalan-amalan ini memang pada asalnya tidak untuk diceritakan. Amalkan saja. Rasakan saja bagaimana nikmatnya antum berdekatan diri kepada Allah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Lihadza faqad amara Allahu 'ibadahu fi kitabih bil isti'adzati bih fi mawadhi'a. Karena inilah maka Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya dalam Al-Quran untuk meminta perlindungan kepada Allah dalam beberapa spot di dalam Al-Quran. Seperti firman Allah Ta'ala, wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Kalau syaitan menggodamu, maka apa yang kita lakukan? Berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau ada penampakan syaitan, jin misalnya, itu termasuk nazgh, termasuk godaan syaitan. Dan sesungguhnya godaan syaitan berupa penampakan sejujurnya bagi anak adalah sesuatu yang justru ringan. Karena yang lebih berat itu adalah syubhat dari syaitan. Dan juga syahwat. Kalau bagian dan sebagainya bagi muslim. Maka yang orang-orang yang berani atau orang-orang yang tinggi imannya, itu jarang ditampakin syaitan. Jarang ditampakin pocong, jin, kunti, dan seterusnya. Jarang. Karena mereka tahu, kalau saya menampakkan diri ini, nggak balik modal, kata setan. Ini kan tekor. Capek dia, nyari kain susah gitu kan. Orang nggak takut. Mendingan syubhat, modalnya bisikan kan. Default. Ya. Iya. Makanya kalau kita ketemu syaitan, berbentuk gitu kan. Ya oke, antum mau pukul tafadhol kalau antum memang berani gitu. Tapi yang paling awal adalah antum ista'iz billah.
Ista'iz billah. Jangan mengandalkan diri sendiri. Ya. Atau ada bisikan dari syaitan. Ista'iz billah. Jangan mengandalkan kepintaran sendiri. Ya. Gitu. Itu basicnya seperti itu. Harus seperti itu. Jangan mengandalkan diri sendiri dalam melawan syaitan. Kadang-kadang kita begini nih. Lagi sendiri kemudian ada suara gitu kan. Suara ketawa, suara apa gitu kan. Suara pintu, padahal nggak ada orangnya, suara ini, suara itu. Nah kemudian kita bilang, ayo sok, tampakin wujud sia. Ayo, begetnya mana? Mana sok ya? Muncul kemudian lari. Gini gimana? Ya kan? Coba sederhana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Tapi Ustaz, ada orang kayak gitu. Cuman tambah diketawain Ustaz. Ada dua kemungkinan. Seseorang digoda oleh syaitan berupa cekikikannya kuntilanak misalnya. Kemudian dia udah baca a'udzubillahi minasyaitonir, dia udah berusaha baca ayat-ayat, tapi kok makin keras, makin padat cekikikannya. Itu gimana itu? Jawabannya ada dua sisi. Ya. Imma bacaan antum itu memang betul-betul berpengaruh dan mereka berusaha menantang bacaan tersebut. Dan itu karakter setan yang mutamarrid, yang membangkang. Itu sebagai ujian bagi antum, percaya apa enggak antum dengan kalimat Allah Ta'ala. Terusin. Atau ini yang kedua, dan ini yang kebanyakan dari orang Indonesia. Antum baca-baca, hatinya kosong, antum ketakutan tetap. Nah ini yang kebanyakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illallah. Anda udah baca tapi masih ada Ustaz. Ya antumnya kayak gitu, setannya makin GR. Antum baca nggak ada isinya, antum tetap ketakutan. Ya sama aja setan membaca diri antum. Vibe antum dan getaran antum itu kerasa bagi dia. Ya ini mah baca sih baca, tapi bahlul tetap dia. Kata setannya. Makanya tabah ini setan berketawa jadinya ngeliat kelakuan orang ini. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala dari syaitanir rajim. Karena syaitan juga mau mengganggu seseorang. Lihat, walaupun orang yang dibaca Al-Qur'an, syaitan ganggu. Iya, syaitan memang dia mungkin kepanasan, ketakutan dengan bacaan, tapi syaitan akan terus berusaha mengganggu, minimal pikiran dia dibuat kosong walaupun dia baca Al-Qur'an. Ya. Gitu. Wa fi suratil mu'awwidzatain qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Fa hiya ibadatun yajibu sarfuha lillah. Beristi'adzah adalah ibadah yang wajib ditunaikan atau dialihkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul musta'idzi billahi ta'ala wa bi asma'ihi wa sifatihi an yusaddiqallaha fil tijaihi ilaih wa yatawakkala fi dzalika alaih. Dan termasuk kewajiban atau hak orang yang beristiadzah kepada Allah dengan asma wa sifatnya, dia percaya kepada Allah Ta'ala dalam urusan iltijanya kepadanya, atau an yasduqallaha, dia jujur kepada Allah Ta'ala dalam urusan iltijanya, bernaung pada Allah dan bertawakal kepada Allah. Harus jujur. Faman fa'ala dzalika wasala ila muntaha talabihi wa faman fa'ala dzalika wasala ila muntaha talabihi wa maghfirati dzanbihi. Siapa yang melakukan itu, yaitu jujur dalam beristi'adzah, maka dia sampai kepada hal yang dia inginkan dan sampai kepada pengampunan dosanya. Fa'alal muslim an yahdzara asyirka qalilahu wa katsirah. Wajib atas muslim untuk menghindari atau mewaspadai kesyirikan kecil maupun besarnya. Wa akhlis tauhidaka wa jami'a a'malika lillah. Dan ikhlaskanlah, tuluskanlah tauhidmu dan seluruh amal-amalmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Litakuna mu'minan haqqan
muhtadiyan fid dunya aminan minal azabi fil akhirah. Agar kau menjadi orang beriman secara hak. Muhtadiyan fid dunya, orang yang dapat hidayah di dunia, dan orang yang aman dari azab akhirat. Mendapatkan keamanan dari azab akhirat. Di antara hal yang menurut ana itu ujian tauhid seseorang, di antaranya orang yang berperan di bidang bansos, bantuan sosial, ikhwan. Ya. Misal dia mengumpulkan dana untuk fulan atau fulana atau masyarakat tertentu yang terkena musibah atau lain-lain. Bantuan untuk ini itu atau bantuan untuk asatidzah. Ya, kemudian dia mendapatkan banyak saluran bantuan, masya Allah. Tetapi bantuan tersebut untuk siapa? Orang lain. Dan ternyata dirinya itu adalah, atau mereka ini orang-orang bansos ini, orang-orang yang juga membutuhkan sebenarnya. Lihat. Kelezatan harta ada di depan dia gitu loh. Tapi ini buat orang. Dan dia mengantarkan kepada orang-orang yang butuh sementara dia itu butuh. Wah, ini amal ibadah yang luar biasa, ikhwan. Udah gitu ditahdir lagi sama ustadz. Gimana rasanya? Hah? Jadi dia udah bantuin orang, menggalang dana untuk orang, dia sendiri susah. Dia anterin tuh dengan hati yang payah. Ditahdir sama ustadz. Minta mulu kamu. Gimana rasanya? Dibully sama netizen. Itu cuman Allah yang bisa mengangkat derajat orang ini nih. Hanya hati-hati ya kan dalam berucap. Masya Allah. Ya. Bantuan asatidzah misalnya. Banyak asatidzah dibantu. Ikhwan enggak. Ya sebetulnya jadi ikhwan biasa ya. Memang itu nasib ustadz kayak gitu emang. Alhamdulillah. Ngirim sembako ke ustadz masa pandemi. Banyak ngirim itu, masya Allah. Yang ngirim, emang antum kira ngirim orang kaya? Maksudnya ngirim isi yang sebagai apa, kurirnya, ikhwan kurirnya nih. Antum kira orang kaya? Boleh jadi mereka pun sedang menangis hatinya. Iya, di bak apa box motornya atau box mobil yang dia kendarai itu isi makanan semua buat para ustadz. Ya. Dianya pengen punya anak juga, punya istri juga, pengen nikah lagi juga gitu. Sama kayak ustadz-ustadz. Alhamdulillah nggak ada kang ini dia. Ya pengen juga itu. Tapi kemudian ini tuh hantaran buat orang gitu loh. Ya sakit hati ya Allah. Ya. Longso lah. Hah? Longso. Iya longso kesian gitu. Mau nilap haram, enggak nilap. Ya udahlah. Hati ke Allah aja lah. Habis itu masih kena tahdzir sama ustadz. Ya. Bahkan ada ustadz yang mungkin agak lumayan luar biasa ya, strong gitu ustadz. Ketika datang ustadz, afwan ustadz, ada kiriman dari ini. Sebentar. Dari mana nih kirimannya? Hartanya dari halal atau haram? Digituin. Masih sempet digituin. Ya. Dan itu kurir masih husnudzon sama ustadz nih karena waro, karena nyari yang steril, bersih, halal gitu mungkin. Lihat ikhwan. Makanya kadang-kadang ada orang-orang yang namanya tidak terkenal di bumi tapi di langit disebut-sebut ya. Ya, ana berharap diri ana dan juga antum, tetapi kalau kita melihat orang-orang yang jauh lebih tulus daripada kita kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Gitu ya, ikhwan. Maka orang harus jujur. Kalau memang di bertauhid, jujur. Dan jujur dalam bertauhid itu bukan perkara ringan, bukan cuma di lisan. Karena ini perkara yang gampang di lisan, tapi berat di perbuatan, berat di amalan. Nggak semudah yang kita omongkan, kita ucapkan. Nggak semudah itu. Ya, dan setiap orang akan diuji dengan omongannya sendiri, gitu loh. Ya, kita ngomongin tentang tauhid, suatu saat Allah akan menguji tauhid kita.
kita nyuruh orang jujur, suatu saat kita akan diuji kejujurannya. Gitu. Jadi nggak mudah. Agama itu nggak penerapannya nggak mudah sebenarnya, insya Allah. Ya, tapi kalau Allah permudah, ya semoga itu diri kita yang dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut setelah ini sunnah Nabi Daud, insya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.